Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rati Safarudin. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 dan di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan servis berkala 60.000 km pada kendaraan mobil yang ada di belakang saya. Untuk nanti setiap posisi liftnya akan diterangkan dengan berbeda-beda orang, jumlah 9 orang satu kelompok. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra Setiawan. Di sini saya akan melakukan servis 60.000 km pada lift 1. Pertama, job sheet-nya adalah membaca perintah kerja. Kedua, persiapan alat seperti senter, tang, palu karet, air gun, kunci shock L, obeng min, obeng plus, sambungan panjang, sambungan pendek, sambungan T, kunci shock 16, kunci filter oli, kunci shock 24, kunci shock 19, kunci shock 21 sama kunci shock 21, penggaris, kunci T, sikat, pengecekan tekanan ban. Selanjutnya adalah jangka sorot, multitester, sama kunci mobil. Ada juga impact, momen, nampan, grease, dan cover set bagian luar dan dalam. Setelah itu persiapan alat, yaitu mengambil nampan. Alat yang dibawa adalah kunci T, penggaris. Sudah. Setelah itu kita membawa cover set bagian dalam, sama membawa alat. Pemasangan cover set bagian dalam, memasang knop transmisi, cover steering, setelah ya sudah cover set sudah dipasang semua, kita mengecek bagian dalam atau bagian dalam mobil seperti lampu-lampu, AC, dan radio. Pertama, kita nyalakan mobil. Setelah itu kita menyalakan lampu jarak dekat, fog lamp nyala, lampu jarak dekat nyala, jarak jauh nyala, lampu sen nyala, lampu hazard nyala, buzzer, karetnya agak sedikit kaku. Selanjutnya mengecek buzzer bagian belakang, bekerja dengan baik. Setelah itu kita mengecek handrem. Kita cek 1, 2, 3, 4 sampai 7. Standarnya cuma ini 4. Setelah itu kita nyalakan mobil atau starter. Kita cek lampu mundur. Lampu mundur nyala. Setelah itu cek radio mati, AC,
dingin, bagian belakang juga dingin. Kita matikan, cek lampu kabin. Oke, nyala semua. Kita matikan mobil. Kita cek power steering. Kita putar sampai mentok. Setelah itu kita cek power window. Masih berguna dengan baik. Setelah itu mengecek door lock berfungsi dengan baik. Setelah itu kita mengecek seat belt sambil membuka seat belt. Baik. Setelah itu kita mengukur foreplay dari masih baik, masih standar. Gas juga masih standar. Setelah itu kita mengecek baut-baut pada pintu. Memasang car lift. Mengecek ban secara visual, pelek. Setelah itu ke belakang, terus ngecek pintu belakang, karet-karet. Aman. Setelah itu kita membuka tutup tangki ban bakar, cek karet-karetnya masih aman. Setelah itu kita tutup lagi. Belakang kita periksa karet wiper. Wiper masih aman. Setelah itu kita mengecek bagasi belakang. Kita cek apakah karet-karet masih aman. Kita cek mur-mur. Kunci aman. Kita ke belakang, cek karet-karet. Aman. Aman. Ban aman, visual. Pintu karet aman. Setelah itu mengecek filterasi. Asistennya di KPKL. AC masih baik. Asisten si KPKL. Dia so.
visual, ban masih baik. Mengecek karet wiper. Karet wiper masih baik. Karet wiper masih baik. Cut. Memasang cover set. Pemanasan. Lalu mengecek filter udara. Filter udara dibersihkan dari dalam, luar, dalam. Setelah itu dipasang. Setelah itu ambil macun. Memeriksa oli. Oli full. Kesimpulan masih bagus. Power steering masih baik. Air radiator masih baik. Air washer kurang, tambah. Minyak rem agak sedikit kotor, diganti. Itu mengecek tegangan baterai aki menggunakan baterai checker. Baterai good. Oke, selesai. Setelah itu kita periksa fan belt secara visual, apakah ada retakan atau tidak, dan kekencangan fan belt masih baik keadaan fan belt. Oke, jadi ini cukup untuk pemeriksaan lift 1. Selanjutnya kita akan melakukan servis lift 2. Kita menggunakan topi dahulu. Setelah itu kita naikkan lift setinggi kita cek apakah dudukan pada lift sudah tepat. Setelah itu kita kasih balok di bawah ban kendaraan untuk mengecek ball joint. Oke saja. Setelah itu kita turunkan. Cek ball joint kita menggunakan open main. Kita cek ball joint secara visual apakah ada sobekan atau tidak. Ball joint masih aman. Aman ball joint. Oke, lift 2 sudah selesai. Kita akan mempraktekkan lift 3. Pertama, kita
kita menguras oli. Oli di sini kita kendorkan. Kalau sudah kendor, siapkan nampan dan menguras oli mesin. Lalu kalau sudah momen lalu kita memohon ini kian piye gini ya? Kita sangat gini. Kondol. yang belakang cek. Lalu kita menguras oli transmisi. Kalau sudah kita menguras oli gardan yang menggunakan sok 27. Lalu kita mengecek selang-selang apakah ada kebocoran. Aman. Kalau sudah kita mengecek mounting aman, tidak goyang, bagus. Kemudian meriksa exhaust, tidak ada keretakan, masih bagus. Kemudian meriksa absorber karet, tidak ada retak, masih bagus.
Tidak ada kebocoran. Absorber. Absorber masih bagus. Yang ini juga masih bagus. Ini tidak ada keretakan. Kemudian kita habis menguras lidah, kita menggunakan lagi air baut. Pemeriksaan pada lift 3 sudah selesai. Sekarang dilanjut pemeriksaan lift 4. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raji Farudin. Sini saya akan mempraktekkan pada posisi lift 4 dan apa saja yang perlu diperiksa pada posisi 4. Sini saya akan menyebutkan alatnya. Yang pertama di sini mikrometer ukuran 0 sampai 25 mm. Kemudian jangka sorong ukuran pakai 0,05. Kemudian ada impact. Kemudian shock 2 panjang 21, kemudian air gun, kemudian obeng min, kemudian kunci ring rolas 14, kemudian kain majun, kemudian grease atau stempet, kemudian amplas dasar. Kemudian kita memasangkan mobil pada posisi lift 4. Ayo guys. Yang pertama, pemeriksaan pada posisi lift 4, yaitu pertama memeriksa wheel bearing. Caranya kita tangan kiri kita pegang pada spring absorber, kemudian kita tangan kanan tempelkan ke roda, kemudian kita putar. Apakah ada suara berisik atau bunjil? Ini kondisinya masih aman, tidak ada suara apapun. Kemudian kita melepas roda menggunakan impact dan kunci shock panjang 21. Kemudian kita melepasnya cara menyilang karena ini rodanya berjumlah 4. Dan kita lepas ban. Kemudian kita periksa secara visual apakah kondisi ban luarnya masih bagus atau tidak. Ini kesimpulan masih bagus. Kemudian kondisi velgnya masih bagus, juga tidak ada keretakan. Kemudian kita mengecek pada absorber sini apakah ada kebocoran atau tidak. Di sini masih aman, tidak ada kebocoran. Kemudian kita memeriksa selang pada minyak rem, apakah ada keretakan atau sobek atau tidak layak masih digunakan. Ini kondisinya masih bagus, tidak ada keretakan dan masih bisa digunakan kembali. Kemudian kita melepas kaliper menggunakan kunci ring 14 dan kita membuka.
Apabila kita sudah membuka, kemudian kita taruh di sini jangan sampai hilang. Kemudian kita membuka kalipernya. Apabila sudah kita membuka kalipernya, kemudian kita membuka atau mencopot kampas. Kemudian sistem pemeriksaan pada pengeriman itu, yang pertama kita periksa pada baut sliding pan. Baut sliding pan ini tidak bagus, dia seret, perlu perbaikan. Kemudian pada kalipernya di sini, untuk kondisinya baut sliding di atas masih bagus dan bisa digerakkan dan tidak perlu perbaikan. Kemudian kita memeriksa kebocoran pada piston. Kebocoran pada piston biasanya dia akan mengeluarkan minyaknya di sini, dan di sini tidak juga mengeluarkan minyak. Dan cara pengecekannya, karetnya atau bootnya, boot luar yang namanya sil debu, kemudian kita jepit seperti ini, kemudian kita cek apakah dalamnya berkerak atau ada kebocoran. Di sini nanti minyaknya akan kelihatan. Di sini kondisinya masih bagus, dan untuk karetnya di sini sobek dan perlu melakukan penggantian. Kemudian kita mengecek ketebalan disk atau piringan menggunakan mikrometer yang ukuran 0 sampai 25 mm. Untuk standar minimumnya yaitu 17 mm. Standarnya 17, minimum 17 cm. Untuk hasilnya yaitu 15,98. Kesimpulan sudah jelek, soalnya standar minimumnya yaitu 17 mm. Kemudian kita apabila sudah mengukur disk atau piringan pada mobil, kemudian kita mengukur kampas, kita secara visual kampas ini masih kelihatan bagus. Apabila kita mengukurnya dengan menggunakan jangka sorong yang ukuran ketelitian 0,05 mm, menggunakan 0,05 mm, kemudian kita ukur hasilnya. Untuk standar minimumnya yaitu 1 mm, kemudian hasilnya masih di atas 5,5 mm. Kemudian posisi 2 di sini hasilnya yaitu 5,5 mm sama. Untuk ketebalan masih bagus. Dan kita memasang brake pad atau kampas rem. Perawatannya cukup mudah. Kita menggunakan stamp pad. Kemudian stamp padnya kita tempelkan di ujung-ujung sepatu ini, sepatu rem. Kemudian kalau ini kan tempatnya di bunderan piston, jadi di pinggirnya piston di sini dikasih brace sedikit. Apabila kita sudah, kemudian kita pasang kembali. Dan kita pasang kembali.
Kemudian kita memasang satunya lagi, caranya juga sama. Karena ini bersinggungan dengan garis tepi ada kaliper yang kita kasih. Bila sudah, kita juga terapkan kembali. Bila sudah, kita turunkan lagi kalipernya, kemudian pasang. Bila sudah, kemudian kita pasang lagi untuk baut 14. Kemudian kita kencangkan lagi menggunakan rem 14. Apabila sudah, kita melakukan perawatan yang bagian kendaraan atau roda belakang kanan. Kemudian kita melepas roda bagian belakang seperti bagaimana kita melepas roda bagian depan dengan kunci menggunakan impact, kunci panjang shock 21. Kita membukanya menggunakan secara menilang. Dan kita lepas roda dan kita troli, kemudian kita cek secara visual kondisi luar ban kendaraan mobil ini. Secara visual bannya luar masih bagus, masih tebal, kemudian kondisi velg tidak ada keretakan, masih bagus. Kemudian kita melepas rem tromol. Apabila rem tromol ini atau cover luarnya sulit dilepaskan, kita menggunakan kunci tracker 12. Ini masih muda, bisa dibuka. Kemudian kita melakukan pengecekannya. Yang pertama, kita memeriksa kondisi selang, apakah pada silinder piston apakah ada kebocoran atau tidak. Untuk pada selangnya ini masih bagus, tidak ada keretakan. Kemudian kita memeriksa apakah ada kebocoran atau tidak, piston ada kebocoran atau tidak. Di sini piston mengalami rembes atau kebocoran. Caranya kita menjepit dan kita pastikan di sini ada minyaknya. Apabila sudah, kemudian kita pemeriksaan pada brake pad. Kita amplas menggunakan amplas kasar. Apabila kita sudah mengamplas, kemudian kita semprot menggunakan air gun. Apabila sudah kita semprotan menggunakan air gun, kemudian kita mengukur ketebalan kampas atau sepatu rem belakang. Standarnya minimum 1 mm. Kita mengukurnya pada posisi 1. Posisi 1. Hasilnya masih 8,4 mm. Kemudian posisi 2 ada di 9,4 mm. Kemudian posisi 3 kampas rem berada di 5,6 mm. Kemudian yang satunya lagi kita mengukur
kesimpulan masih di hasilnya yaitu 8,4 mm, kemudian posisi 2 di 8,2 mm, kemudian posisi 3 yaitu di 5,6 mm. Baik, untuk kesimpulannya masih bagus karena lebih dari standar minimumnya. Apabila sudah, kemudian kita memeriksa pada drum brake. Untuk perawatannya kita mengamplas apabila kita sudah membersihkannya atau mengamplasnya, kemudian kita semprot menggunakan air gun. Apabila sudah, kemudian kita mengasih pad pada brake shoe. Caranya kita kita mengasih sedikit saja pada posisi luar atau pucuk kampas sepatu rem. Ini posisinya ada 3, kemudian di posisi tengah, bila sudah, kemudian posisi yang paling belakang kita kasih sedikit juga, kemudian posisi ini harus dikasih juga dua-duanya. Apabila sudah, kemudian kita menyetel pada posisi rem belakang ini atau rem tromol. Apabila penyetelannya untuk remnya kurang, kita hanya cukup menambahi 3 sampai 4 klik saja. Tiga klik saja. 1, 2, 3. Apabila sudah, sebelum kita melakukan penutupan, kita kasih grease pada posisi sini. Kita kasih grease hanya sedikit saja agar pada saat dibuka tidak ngancur. Apabila sudah, kemudian kita pasang kembali untuk tromol. Kemudian kita putar apakah setelan remnya sudah pas atau tidak. Baik, untuk setelan remnya sudah selesai, sudah pas. Cukup sekian untuk pemeriksaan pada posisi lift 4, yaitu sistem pengeriman. Karena ini bannya atau rodanya sudah saya pasang dulu karena akan digunakan pada posisi lift 5. Nama saya Antoni Dodo, ingin melanjutkan di lift 5. Lalu menurunkan kendaraan. Pengecekan saluran diminutin secara visual, pastikan tidak ada kebocoran. Kondisi tidak ada kebocoran, saluran rem aman. Ayo. Lalu dilanjutkan di lift 6, tinggi dada. Lalu masang ban.
dengan baut secara manual. Terus hidupkan dan tekan. Lalu dilanjutkan dengan pengentangan dengan tek dan objek. Lalu pengentangan menggunakan tek secara mengulang. Lalu lanjut ke depan dan ulang juga. Ayo. Ayo. Lalu pengecekan tekanan gas menggunakan feed kick standar depan 31. Hasil 26 cepat perlu diisi angin. Lalu gunakan standar 36. Hasil 28 cepat terus diisi angin. Saya Ahmad Firdaus ingin melanjutkan di lift 7. Pas di lift 7 setelah itu penarsian gas. Secara menyilang. Setelah itu memeriksa fluida sudah mesin. Oh, ini masih
bagus, masih standar. Itu pengecekan aki. Pengecekan aki digunakan multitasker. Pertama-tama mengkalibrasi multitasker terlebih dahulu. Multitasker masih berfungsi dengan baik. Pengecekan tegangan aki. Hasilnya 12 volt. Kondisi tegangan aki masih bagus. Setelah itu memeriksa kondisi aki. Aki masih bagus, tidak ada. Setelah itu memeriksa kondisi aki. Aki tidak ada gelembung, tidak ada retak, dan tidak ada kebocoran. Setelah itu penggantian busi baru. Penggantian busi. Busi dipasang kembali.
Cut sih. Video lho. Coba cok. Awal mulanya ngejrot. Cut. Batu kali gini. Maksudnya guys awal ada di mana? Boleh terima enggak? Kenalkan nama saya Ahmad Fatin Julianto. Di sini akan mempraktekkan lift 8. No. Langsung gurih. Kamu ini pemeriksaan langsung. Pemeriksaan baut gereng plak. Baut tap-tapan oli. Baut transmisi. Baut gardan. Karena lo rapas. Cukup untuk pemeriksaan lift 8. Dan selanjutnya pemeriksaan lift 9. Perkenalkan, nama saya Ahmad Radiano. Nomor absen 6. Saya hanya bantu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Radiano. Iya ada. Nomor absen 6. Ada itu. Melakukan pemeriksaan pada lift 9. Turunkan lift ke posisi paling bawah. Dia masih sabun kok. Dia kalau antri kuda kita lagi ini. Enggak ya open lagi. Jujur apa dijiki? Justru apa peran putri. Ler batin. Bersihkan unit setelah melakukan
Rapikan, Bim. Lepas dari cover. Sembina Indra ceblok hilang. Sekian untuk pemeriksaan ke-9 dari saya. Terima kasih. Cukup sekian untuk video dan bagaimana cara melakukan servis berkala pada kendaraan mobil 60.000 km yang sudah diperhatikan dengan kelompok saya yang berjumlah 9 anggota. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.